Wah, ini seru nih. Nah, itu Seru dia. nih. Apakah nama Maria Assegaf dan Arif Fadil juga digadang-gadang tidak masuk dalam kabinet? Kalau itu sudah dipastikan. Siapalah Tapi kita ini. sebelum kita bahas yang masuk, kita persilakan masuk juga yang ini. Ada yang mau masuk kalau ini, Ada yang silakan. masuk juga Monggo Bang Effendi Ghazali. Selamat pagi, Chief. Apa kabar, Chief? Pakar komunikasi politik. Oh iya, Ada lari. jadi berputar-putar Ada kita loh, jadi. Bang. Saya ikut lari berputar. Ikut lari Pak. ke sini juga tadi ya. Diarahin ke Manggarai pasti. Itu dia. Tapi kalau Bang Effendi yang lain sudah pada hadir. lari, alhamdulillah Bang Ege masuk, Bang. Apa itu? Masuk studio. Wah, itu lebih pasti. Kirain masuk nama kabinet, ada juga nggak Karena nih? kan banyak nama berputar-putar kan, Bang, ya? Berputar-putar, betul-betul. Gitu. Ya ini Kalau narasumber yang satu tadi. ini, itu dia. Kalau yang satu ini gimana nih, Bang? Masuk, Adi masuk Praetno ini. masuk, Bang. Masuk. Ya, kan ada sekarang susunan kabinet. Ternyata susunan kabinet itu loh. Yang Rak. Mereknya macam-macam itu. Oke. Tapi memang asal katanya kan kabinet. kabinet memang. Tapi begini. Kalau yang bakal ngompor-ngomporin udah ada nih sini. Kompromi udah ada. Yang pegang data-data yang harus diverifikasi ada. Oke. Tapi yang akan memverifikasi kita sapa juga ya. ini. Ada Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat pagi Bang Anin. Assalamualaikum. Halo Bang Anin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Arif Fadil, Maria Assegaf, Bang Ege, Halo. Mas Adi, Ya. para penggemar terkenal di dunia dan akhirat. Ini betul Pak, ini dunia dan akhirat. Kalau saya di dunia sepak bola aja lah. Oke, Bang Anin sudah siap ya di fit and proper oleh Bang Ege dan Mas Adi ya? Ini calon menteri kan ya, Bapak ini? Calon ya kayaknya. Iya. Calon ya? Oke. Kalau Bapak ini Namanya nggak masuk, Bang. kalau Bapak ini nggak menteri keterlaluan. Enggak, bukan begitu. Kata Bang Dhanil, kalau sering disebut sebagai calon menteri, makin banyak yang nggak suka katanya. Oh iya benar. Jadi bagusnya nggak usah disebut tiba-tiba ada gitu ya. Tiba-tiba ada. Oke, Bang. Nggak, sayang penampilan udah rapi kayak gini tapi aduh gila. Udah pakai peci hitam, udah pakai. Nih, bukan mau jadi menteri. Wali nikah Astagfirullahaladzim. Enggak, kalau ini kan sudah berapa tahap kesetiaan pada Pak Prabowo Itu, tidak 10 tahun diragukan lebih. lagi. Garda terdepan ya kan? Dalam keadaan yang paling susah, Iya, iya. dia tetap. Ini kok jadi bersama promosi Bang Dhanil? Nggak harus. Kalau dia harus. Kita fokus Bang Dhanil. Jadi kalau kita lihat benar tidak sih katanya Ya. sudah banyak nih nama-nama yang udah beredar itu sudah dipanggil oleh Pak Prabowo untuk kemudian nanti dilantik 21 Oktober. Ya, pertama begini, usulan kan pasti banyak ya, baik itu dari tokoh, dari partai politik tentu, karena partai politik pengusung otomatis akan mengusulkan semua calon menteri yang mereka inginkan, misalnya yang mereka tertarik dan sebagainya. Pun demikian dari ormas, bahkan dari kelompok masyarakat dan sebagainya. Dan itu adalah hal yang wajar, artinya ada harapan. Banyak orang yang sedang berharap juga kemudian menjadi salah satu menteri atau wakil menteri dan sebagainya. Nah, tapi pada prinsipnya kan pada akhirnya Pak Prabowo harus menseleksi sendiri siapa yang kira-kira akan membantu beliau nanti 5 tahun ke depan. Dan proses seleksi Bang Dhanil, seleksi sedang berdua dan ya? terus berjalan. Bang Dhanil, seleksinya berdua karena Proses Gibran seleksi. mengatakan ikut diajak. Ya. Pak Prabowo, ini kan hak prerogatif Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo menseleksi dari semua usulan, baik usulan siapapun itu. Jadi Pak Prabowo ingin memastikan ini semuanya akan bisa membantu beliau dengan syarat-syarat yang sering Oke. saya sebutkan. Pertama integritas, kemudian kompetensi, kemudian ketiga loyalitas. Oke, Bang Dhanil, Wapres terpilih juga kemudian ikut menseleksi tidak? Itu pertanyaan Bang Egi tadi. Enggak, kalau di media disebutkan Pak Gibran ikut diajak diskusi. Enggak. Ini Bang Ege mau nanya, cuman hanya bertanya ikut diajak diskusi atau ikut menyisipkan yang diarahkan oleh bapaknya gitu misalnya. Itu kan nanti terbawa dengan sendirinya. Silakan Bang Tapi Anin kan dijawab. diskusi, kan itu Silakan. diskusi. Nanti ada hal-hal yang bisa Betul demikian, Bang. Bang Ege jangan memecah belah lah. Bukan, saya menyatukan. Bang Anin jawab Bang Anin. Loh, kalau begitu menyatukan malah kan? Oh, iya. Pak Ini suka begitu. Ya tentu Pak Prabowo ikut berdiskusi mengajak diskusi semua pihak ya termasuk ya Mas Gibran ya yang beliau yang akan membantu Pak Prabowo ya dalam tugas-tugas kepresidenan nanti. Jadi apakah tugas nanti wakil presiden nanti seperti apa, tentu itu adalah sepenuhnya wewenang Pak Prabowo sebagai presiden, dan itu juga sering disampaikan oleh Pak Prabowo kepada media ketika ada pertanyaan yang
apa tugas khusus yang akan diberikan kepada Wapres, tapi sepenuhnya ada di tangan Baik. Pak Prabowo. Oke. 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 Ini kita gosip Langsung. yang ini. Oke. Langsung Karena ke kompornya. Saya sambung sedikit, bukan kompor nih, karena Mas Gibran menyatakan selamat bergabung PKS dalam kabinet. Itu ada loh kalimat itu kemarin. Artinya udah pasti masuk lah nama-nama. Artinya dia tahu dalam Oke. diskusinya. Nah, Bang Karena Ege tahu nggak dikonfirmasi siapa diajak nama-namanya diskusi. yang dari PKS? Nggak tahu. Ya, Bang. Dhanil pasti tahu. Tahu ya? Kalau Mas Adi tahu nggak? Saya nggak tahu, yang tahu mungkin Pak Prabowo ya, yang paling tahu tentu Pak Prabowo, kan kemarin baru bertemu dengan PKS, tapi yang jelas Pak Prabowo hari ini berusaha meramu kabinet Indonesia yang unsur keindonesiaannya itu kuat. Unsur keindonesiaan yang kuat saya maksud itu adalah tentu adalah merepresentasikan secara demografis, geografis, etnisitas dan sebagainya. Kemudian beragam kedua tadi nih. ya Ujung tentu nanggung. partai politik Unsur pasti keindonesiaannya otomatis itu dengan kuat. syarat tadi integritas, mengandung kompetensi naturalisasi. dan loyalitas. Oke. Mas Adi. Adi. Ya, Nah, gimana. Ayo dong. Ya, Adi yang tolong, benar nih. tolong dikonkretkan apa yang disampaikan oleh Bang Anin ini nih. Unsur keindonesiaan yang kuat. Kalau saya melihat dua hal ya, partai-partai yang akan berkoalisi dengan Prabowo Subianto atau yang sejak awal berkoalisi atau yang kalah ikut berkoalisi, pastinya menyodorkan nama-nama. Ya. Itu yang pertama pasti. Ya. Kalau kita mau sebut satu-satu, misalnya dari partai pemenang Pilpres dan pengusungnya, kan sudah mulai muncul. Ada nama Syafri Samsudin, kemudian ada siapa namanya, Bang Dasko, Mardiono, Bang Dasko. mungkin Iya. juga Oh, Pak wakil ketua DPR. beliau. kemudian Pak Muzani, itu kan nama-nama Namanya elit. beredar kan? Kemudian Sugiono. Sugiono Sugiono. maksud saya, kemudian ada siapa namanya, calon Mensesnek katanya itu Prasetyo Hadi, Prasetyo dan Hadi. seterusnya dan Oh, seterusnya. geng Tarnus ya, gitu ya. Ya, kan dulu memang sempat disinggung juga bahwa Tempat alumni Tarnus. Tarnus Alumni itu Tarnus juga Nusantara. sangat potensial. Ya. Karena yang bicara ini adalah orang pentingnya Prabowo. Itu kan nama-nama yang menurut saya tingkat kemelesatannya itu agak sulit. Tipis ya. Oke. Sulit dalam arti ini hampir bisa dipastikan. Ya, Tinggal oke. Yang lain kira-kira lah, Mas siapa. Adi. Nah, kalau Golkar kan ini adalah perpaduan dari antara menterinya Jokowi dan partai pengusungnya Prabowo. Betul, itu kan sudah Ada disampaikan, Bahlil kan? di situ, yang muncul namanya kan. Iya. Meutia Hafid. Kemudian Mutia Hafiz, Dito juga muncul namanya. Agus Gumiwang. Agus Gumiwang kan Gumiwang. orangnya Jokowi semua. Erick Belakangan Thohir. muncul nama yang terbaru, ada nama Maman Abdurrahman, Betul. kan? Iya. Ada Nusron Wahid, Iya. karena Nusron ini adalah kader Golkar yang kemudian menjadi salah satu tim sukses kan, pemenangan Prabowo. Dan itu kan nama-namanya. Kalau PAN itu yang saya kira hampir Ya, bisa ketum masih lah ya. Iya, kalau hampir bisa dipastikan itu pasti ketua umum mereka Zulkifli Iya. Hasan, Yandri. kemudian Edi Suparno, Edi Suparno, ya. Edi Iya, Suparno, betul, Yandri, Pak. itu kan tiga nama yang paling menguat. Yang mungkin nanti orang akan berdebat ini soal bagaimana portofolio kementeriannya. Kalau Bang Erick Thohir dari partai apa? Nah, kalau Bang Erick Thohir ini nanti yang ketiga sebenarnya ini memenuhi unsur orang-orangnya Jokowi. Oh. Kan kemarin kita Dulu kan PAN ya, dulu PAN loh. Masih kali kan? Dekat, Oh, masih ya? dekat. Enggak, waktu mengajukan cawapres ke Bu Mega, Oh iya, itu ya. PAN kan? Lewat PAN. Yang, Iya, lewat yang PAN. memberikan Tapi bukan karpet kader. saat itu Oke. adalah PAN. Oke. Nah, ada juga kan yang dari unsur-unsur menterinya Pak Jokowi yang kemudian kita bisa sebut begitu banyak kan. Erick Thohir juga masuk di situ. Iya. Makanya tidak mengherankan kalau banyak dari menterinya Pak Jokowi akan kembali jadi menterinya Prabowo. Pratikno. Termasuk Adalah Sri Mulyani. orang-orang yang kemudian kita bagaimana sebut tuh? itu. Pratikno, Ya, Termasuk itu harus Sri Mulyani. penting Iya, disebutkan. ada Pak loh. Pratikno. Iya kan? Iya, kemudian Nanti di kabinetnya Prabowo iya kan Gibran? sudah disebut dan semakin menguat. Selama ada unsur Pak Jokowi dan Gibran di situ, tentu orang-orang yang teridentifikasi Kalau dia sebagai orang ngomong dianggap depannya Jokowi. menyatukan. Iya. Kalau saya Kalau ngomong, Memecah-belah. Maunya apa ini? Kalau Demokrat ya, kalau Demokrat mungkin muncul nama pasti ya AHY, AHY. kemudian sekjen partainya Sekjennya. Pak Tafur Rifki Rifki, Harza, Rifki. iya betul. Iya, iya. Muncul juga ada nama Herman Hairon dan seterusnya. Ini kan nama-nama PKB bagaimana? Nah, PKB kan katanya tidak mengusulkan kader, tapi kalau diminta Katanya akan menak, sodor. benar Katanya menak, nih betul. kalau saya ya, Kan kalau- iya. kalau yang bagian ini saya cuma mau mengingatkan. Bapak kita ini, Mas kita ini kalau di televisi itu, kadang-kadang kan suka bom. Betul. Anda yang perubahan dan Garang lain-lain. garang lah ya. Itu jangan minta jatah di kabinet. Itu Itu menyatukan itu, Bang. apa? Menyatukan. Itu enggak. Itu mengingatkan bahwa dulu kan Anda ngusung-ngusung perubahan. Iya. Waduh, sekarang kok minta di kabinet gitu loh. Dia ngingetin nggak bisa itu katanya. Kan gitu kan ngaku kan banyak itu. Haram hukumnya. Tuh. Itu menyatukan. Itu menyatukan.
Kalau Anda bagian, Menyatukan. karena nama Anda pun juga beredar loh Bang, Apanya? bahkan ada Ada, loh Bang. nama Anda. Iya. Bang. Silakan nih, Bang. Iya. Effendi Ghazali. Effendi Ghazali. Hati-hati di situ. Anda dipanggil nggak sama Pak Enggak, hati-hati Prabowo? pelan-pelan. Yang pertama F Tendi di situ. Coba lihat. F. Tendi. Tendi. Ghazali. F Tendi. Enggak, ini Effendi Ghazali. Effendi Ghazali. Bukan, Bang. saya udah lihat F Tendi. Effendi Ghazali, Bang. Itu berarti keluarga besar Tenda, Tendi dan lain-lain. Itu F Tendi namanya yang itu. Coba aja, coba. Berarti bukan ya Bang, nggak Apa? dibantah ya? Bukan, bukan. Belum dipanggil ya? Mas Daniel, saya nggak ada dipanggil. Kita konfirmasi ya, satu ya, satu Iya, ya. iya, iya. Saya nggak ada Satu ya, dipanggil. Ya, Bisa kan tidak bisa pada diusulkan. Tendi. Kita ke Bang Tendi Anin juga ya Bang. bisa Kami akan diusulkan. kembali saat lagi Bang Anin. Ditahan dulu Bang.